warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sudah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya, kita semua bisa berkumpul untuk belajar di sekolah dalam keadaan sehat. Sebelumnya ada yang mau masuk nih? Siapa? Kenapa? Udah kita doakan semoga yang tidak masuk, yang sedang sakit segera berikan kesehatan untuk besok bisa berkumpul kembali belajar bersama-sama di sekolah ya. Oke, biasa. Siapa yang mau memimpin doa? Sok, Neng. Duduk siap. Sebelum belajar Al-Fatihah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Indonesia satu, sekarang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang. Nanti kita belajar coding. Tujuannya yaitu untuk hari ini tujuan pembelajarannya akan menjelaskan 4 prinsip berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan 4 prinsip berpikir komputasional untuk memecahkan masalah tanpa bantuan perangkat digital ya. Dan ketiga, menyajikan solusi pemecahan masalah. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Ada nggak yang kalian kalau misalnya di kelas itu mau melaksanakan piket tapi bingung mulainya dari apa dulu? Ada yang pernah merasa kebingungan? Atau langsung aja ketika piket itu? Biasanya yang dilakukan apa ketika kalian mau piket? Iya, biasanya kalian langsung mengambil sapu. Terus apa lagi? Ngepel, langsung seperti itu kan? Iya. Kemudian kalau misalnya Ibu menyuruh kalian untuk, atau misalnya teman kalian ada yang inisiatif untuk membersihkan bagian-bagian di atas. Ya, apa itu misalnya yang kotor di atas? Misalnya ada sarang laba-laba. Nah, apakah harus mengepel dulu, menyapu dulu, atau membersihkan dulu sarang laba-laba? Mungkin kita sudah terbiasa seperti itu ya. Langsung aja menyapu, langsung aja mengepel tanpa mempedulikan hal lain. Padahal jika kita bisa mengefektifkan, ya kita bisa memikirkan seperti itu, ada langkah-langkahnya ya. Dengan cara 4 prinsip tadi, mungkin pekerjaan kita lebih efisien. Soalnya kalau kita menyapu dulu, ngepel dulu, terus kita membersihkan ramat atau sarang laba-laba di atas, nanti ke bawahnya bagaimana yang terjadi? Kotor lagi kan, harus disapu lagi, harus dipel lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Bagaimana cara komputer itu bekerja? Ternyata komputer memiliki 4 cara, ya, 4 prinsip. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya tentang konsep berpikir komputasional. Definisi berpikir komputasional pada pertemuan sebelumnya kita sudah Ibu sudah sampaikan ya, kita sudah mengetahuinya. Cuma untuk lebih mengingatkan lagi, yaitu berpikir komputasional itu yaitu apa? Coba siapa yang mau membacakan? Wanita, ayah yang membacakan apa konsep berpikir komputasional itu? Komputasional berarti berdasarkan didik memilih kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. iya, bagus. Nah, ini adalah salah satu definisi, karena banyak definisi tentang berpikir komputasional. Ibu ambil satu dari Bebas Indonesia ini ya, bahwa berpikir komputasional itu kita mampu menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Tetapi tanpa komputer pun bisa ya, karena pembelajaran coding itu bisa kemarin dengan berapa cara? Dengan 3 cara. Ada yang bisa menggunakan komputer, ada yang bisa komputer dan internet ya, ada juga yang tanpa komputer, tanpa
internet ya. Nah, itu pada hari ini kita akan coba dengan berpikir komputasional tanpa menggunakan internet, juga tanpa menggunakan komputer, tapi cara berpikir kita dengan teknik komputer, yaitu dengan 4 langkah tadi. Ya, yang pertama nanti kita akan mengetahuinya tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, yaitu algoritma. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu sajikan video ya. Adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari. 3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati kebiasaan belanjamu. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya, ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga konsumen bisa kita abaikan. Yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran kalian, hari ini membeli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu, apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Hasil video tadi apakah ada gambaran tentang 4 prinsip berpikir komputasional itu? Ada gambaran, bisa dipahami ya, bahwa tadi yang pertama tentang dekomposisi. Kita uraikan masalah yang besar itu, uraikan yang menjadi masalahnya apa aja ya, menjadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya piket, tadi kita ingin membersihkan kelas nih supaya kelas ini bersih dan rapi. Apa aja ya gitu yang harus kita uraikan untuk membersihkan kelas sebersih-bersihnya, serapi-rapinya ya. Kemudian yang kedua tentang setelah dekomposisi itu pengenalan pola. Apa yang kalian sering lakukan yang berulang setiap harinya ya dalam kegiatan piket itu ya, kita temui hal yang sama setiap harinya. Misalnya ketika melakukan piket itu apa yang sering setiap hari diulang-ulang? Menyapu, terus mengepel, itu yang sering dilakukan berulang-ulang itu merupakan kegiatan yang wajibnya berarti ya. Dan yang ketiga yaitu abstraksi ya, mengabaikan yang tidak penting dan kita fokus pada yang lebih penting. Jadi yang paling penting dalam mengepel itu apa? Atau dalam kegiatan piket itu apa? Yang paling penting ya. Kita harus berpikirnya yang fokus, yang lebih penting seperti tadi uang jajan ya, mengatur uang jajan. Jadi tidak berpikirnya merek ini, merek itu, ingin nyoba itu, tapi yang penting mah kuantitasnya. Kita supaya tidak lapar, kita supaya kenyang. Jadi uang kita cukup untuk kebutuhan sehari itu ya, jatah sehari itu. Dan yang terakhir yaitu algoritma, menyusun langkah-langkahnya. Kita susun langkah-langkahnya supaya pekerjaan lebih efektif, lebih efisien, kelas bersih, kelas rapi, tapi waktunya tidak banyak. Berarti kita harus memulainya dari mana dulu ya. Kalau tadi misalnya nyapu dulu, ngepel dulu, terus yang di atas masih kotor, sampah belum diambil, berarti kita mengulang lagi pekerjaannya. Nah, supaya pekerjaannya langsung rapi, waktunya efisien, bagaimana langkah-langkah yang harus kita susun ya. Biar tegang, kita testing dulu yuk. Mau? Semangat ini? Semangat. Kalau masih semangat, ayo dibantu, semangat. Nah, di sini ibu juga punya permasalahan nih tentang
tentang misalnya kamu dan kelompokmu bertugas mengatur piket kebersihan kelas agar kelas tetap bersih dan rapi setiap hari. Bagaimana caranya? Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kamu. Sebelumnya udah ditentukan ya, ini kelompoknya berdasarkan tempat duduk aja. Nah, oke, berarti ini ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Susun ya, dari mulai tadi apa, dekomposisi, kemudian pengenalan polanya bagaimana, kemudian abstraksinya apa, sampai algoritmanya ya. Coba kalian berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah yang ada pada PPD itu tentang menjaga kelas agar tetap bersih dan rapi ya. Kalian tapi diskusikan ya, jika ada bagikan pertanyaan dan tentang bagaimana membersihkan kelas ini pilihan ya. Ada yang kesulitan, kalau ada yang sudah boleh bertanya sama ibu ya. Semua kelompok bekerja sama. Jadi yang setiap hari terjadi ya, berulang-ulang dalam hidup apa ya, misalnya apa dalam hidup yang sering dilakukan berulang-ulang setiap harinya, itu namanya pengenalan kok. Kelompok lain ada yang sulit abstraksi ya. Dari semua tugas ini tugas piket mana yang paling penting ya dan tidak bisa ditinggalkan ya setiap harinya, yang paling penting biar kelas ini rapi dan bersih apa. Oke, sekarang silakan kalian presentasikan ke depan ya, 1 orang atau 2 orang perwakilan aja ya dari satu tiap kelompoknya ya. Ini tegang banget. Dipanggil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada yang masih belum konsentrasi? Kelompok konsentrasi. Oke, sekarang silakan kalian presentasikan ke depan ya, 1 orang atau 2 orang perwakilan aja ya dari satu tiap kelompoknya ya. Ini tegang banget. Dipanggil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada yang masih belum konsentrasi? Kelompok konsentrasi. Ayo yang belum fokus kan ya. Ayo, siapa yang mau baca ke depan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Dekomposisi dia adalah menyapu, membuatkan, mengaman, membuang sampah, mengelola pola, menyapu, membuatkan, membuang sampah pada tempatnya. Aplikasi menyapu, membuang sampah atau membuangnya. Algoritma membersihkan saluran dan menyapu, membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa yang mau baca? Kalau dia sebut mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Dekomposisi, membersihkan saluran bola, mengambil sampah yang ada di kelas, menyapu, membuang sampah dan membakar sampah. 2. Menyapu, membersihkan saluran bola, abstraksi, menyapu, dan membersihkan saluran bola, menyapu, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kedua kelompok tadi, apakah ada yang menyanggah atau memberikan pendapatnya? Tidak, cukup. Hasil presentasi kalian semuanya yang kelompoknya itu katakan sama ya, kemudian dijelaskan siapa itu hasil sekolah dan semuanya ibu diapresiasi oleh semua insya Allah ya tentang prinsip tadi bisa menjelaskannya dalam satu kegiatan tiket ya, bahwa ada terangkat dalam satu kegiatan itu ada terangkat, ada prinsip, ada siapa yang bisa mengikuti dari pembelajaran hari ini. Oke, dari hasil presentasi kelompok tadi dengan kelompok ya, ada berarti ada 4 hasil diskusi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu coding atau manfaatnya seperti apa coding itu, atau cara berpikir komputasional atau cara berpikir menggunakan teknik komputer itu apa aja manfaatnya? Coba yang bisa menyimpulkan. Aziza. Membuat kegiatan berusul rapi. Iya. Ada lagi? Ilham? Coding membuat
efisien. Iya. Coding bisa membuat kegiatan lebih efisien. Terus tadi kata Aziza, berpikir komputasional itu membuat pekerjaan lebih rapi. Iya enggak? Pelajaran paling hari ini bahwa kesimpulannya kalian tadi baru saja melakukan 4 prinsip berpikir komputasional. Ya, artinya memecahkan satu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, itu namanya dekomposisi. Dan mengetahui kegiatan yang dilakukan berulang setiap hari. Ya, itu namanya apa kalau yang diulang-ulang setiap hari? Pengenalan pola. Dan mengetahui tugas yang paling penting dan tidak bisa ditinggalkan. Tadi dalam kegiatannya, misalnya apa? Menyapu. Itu namanya adalah abstraksi. Dan sampai menyusun langkah-langkah membersihkan kelas itu. Namanya apa? Nah, ini yang dilakukan oleh komputer juga saat menyelesaikan tugasnya, ya. Dengan berpikir komputasional, kita bisa mencari solusi yang logis dan efisien serta lebih rapi. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ini yang mau bertanya. Tapi pertanyaan itu akan dituangkan dalam bentuk soal, ya. Silakan nanti ini soalnya untuk masing-masing, ya. Kalian kerjakan soalnya. Tapi setelah ini bukan kelompok, ya. Boleh bentuknya bergeser lagi. Oh, yang tadi hasil diskusi kelompoknya disimpan di depan. Dikumpulkan di depan. Sedikit aja, ya. Selesai, silakan pulang. Bagaimana belajarnya ini? Coba ibu mau tanya nih, ada nggak yang kalian kuasai dari pembelajaran coding hari ini? Cung, yang menguasai salah satu aja. Ayo. Apa? Coding. 4 prinsip Coding. coding. Siapa yang masih ingat 4 prinsip coding? Pelajaran pengenalan pola, Komposisi. dekomposisi, apa lagi? Abstraksi, apa lagi? Algoritmik. Pinter, berarti alhamdulillah ya kalian fokus tadi melihat, terus mendengar, mengingat, dan berarti kalian fokus karena masih ingat, ya. Mungkin sekian dulu pertemuan coding kali ini, pembelajaran coding kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti kalian bisa terapkan, ya, ilmu coding itu atau ilmu berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari kalian di rumah misalnya. Mau mengerjakan sesuatu, silakan kalian berpikirnya seperti tadi, ya. Berpikirnya secara logis biar efektif dan efisien waktunya dan pekerjaan lebih mudah, lebih rapi. Oke? Oke, alhamdulillah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.